Oke, mari kita langsung bahas materi kita kali ini ya. Kita akan fokus ke bab 2 nih, yang isinya cukup menarik soal kepemimpinan di perusahaan yang bisa lompat dari katakanlah baik jadi hebat banget. Iya, betul. Bab ini memang membahas salah satu temuan paling fundamental dari risetnya. Dan temuannya ini jujur agak bikin kaget ya, maksudnya beda banget dari gambaran pemimpin karismatik yang sering kita dengar gitu. Ada istilahnya kepemimpinan level 5. Nah, apa sih ini sebenarnya? Iya, jadi level 5 ini memang bukan sekedar teori atau opini ya. Ini temuan empiris, hasil riset. Dan jadi pembeda yang konsisten gitu antara perusahaan yang hebat jangka panjang sama yang biasa aja. Oke, oke. Jadi intinya apa nih kepemimpinan level 5 ini? Di sumber Anda disebutnya kayak paradoks gitu ya? Campuran antara kerendahan hati pribadi yang ekstrim sama kemauan profesional yang wah keras banget. Gimana tuh? Persis, itu dia paradoksnya. Jadi, ini bukan tipe pemimpin yang nyari panggung, yang pengen jadi selebritas gitu. Justru sebaliknya, mereka cenderung, sederhana, nggak menonjol. Tapi di sisi lain, punya tekad baja, kemauan keras buat melakukan apapun demi perusahaan. Contohnya ada ya, kayak Darwin Smith di Kimberly-Clark itu, di sumber Anda digambarinya sederhana banget ya, kayak pengacara internal, bahkan sempat ragu gitu waktu ditunjuk jadi CEO. Gayanya nggak meyakinkan katanya. Iya betul, deskripsinya memang gitu, sederhana, bahkan dia sendiri bilang dirinya eksentrik. Tapi jangan salah, di balik itu kemauannya luar biasa. Bayangin aja, kuliah sambil kerja, pernah kehilangan jari waktu kerja, tapi malamnya tetap masuk kelas. Terus bisa masuk Harvard Law lagi. Gila juga ya. Terus pas jadi CEO, Nah itu dia, baru 2 bulan jadi CEO, divonis kanker. Katanya sisa hidupnya nggak sampai setahun. Tapi dia tetap kerja penuh, sambil terapi radiasi, selama 25 tahun dia memimpin. Luar biasa kan? wow. Dan tekad itu dibawa ke perusahaan ya. Keputusannya yang jual pabrik kertas inti bisnisnya itu kan terus nekat masuk ke produk konsumen lawan raksasa kayak P&G. Bener-bener bakar jembatan istilahnya. Betul. Dan hasilnya, selama dia mimpin, kinerja saham Kimberly-Clark itu ngalahin pasar sampai 4,1 kali lipat. Ini bukti nyata kemauan profesional yang kuat tadi itu. Nah, tadi kan disebutin ada 2 sisi ya. Selain kemauan profesional ada kerendahan hati. Gimana tuh manifestasinya? Nah, sisi kerendahan hatinya ini juga penting banget. Pemimpin level 5 kayak Smith ini, mereka itu nggak gila sorotan. Cenderung pendiam, sederhana. Kalau ditanya soal sukses perusahaan, mereka nggak akan bilang, ini karena saya, Par. Ke timnya, ke faktor eksternal, bahkan ke keberuntungan. Kayak ada konsep jendela dan cermin itu. Oh iya, iya. Gimana tuh konsepnya? Jadi kalau sukses, mereka lihat keluar jendela, kasih kredit ke orang lain atau faktor lain. Tapi kalau gagal, nah mereka lihat ke cermin, introspeksi, tanggung jawab ada di diri sendiri. Contohnya Alan Wurtzel dari Circuit City. Dia bilang, keberuntungan itu faktor nomor 1 sukses perusahaannya. Wah, ini kan beda banget ya sama citra pemimpin yang sering diagung-agungkan kayak Lee Iacocca di Chrysler misalnya. Dia kan jadi selebritas banget tuh, tapi kehebatan Chrysler nggak bertahan lama ya setelah dia pergi. Nah, itu dia bedanya. Riset ini nunjukin, untuk lompatan kehebatan yang bertahan lama, level 5 ini kuncinya. Tapi ingat, rendah hati aja nggak cukup. Harus ada pasangannya, yaitu kemauan profesional yang sama kuatnya tadi. Ambisinya bukan buat diri sendiri, tapi buat institusi, buat perusahaan. Oke, oke. Jadi bukan cuma soal baik hati atau sopan gitu ya. Kayak contoh Coleman Mockler di Gillette. Dia kan katanya sopan, pendiam, tapi pas ada upaya pengambil alihan yang bakal merugikan perusahaan jangka panjang, dia lawan habis-habisan. Padahal dia bisa untung pribadi ya kalau itu terjadi. Betul sekali. Atau David Maxwell di Fannie Mae. Dia juga gitu, fokusnya gimana caranya perusahaan ini tetap hebat setelah dia nggak ada. Dia mikirin penerus, mikirin sistem, bukan cuma gimana caranya dia kelihatan hebat saat itu aja. Ini beda ya sama pemimpin level 4 kayak Stanley Gold di Rubbermaid, yang katanya hebat, karismatik, bawa hasil bagus, tapi fokusnya ke saya, I-sentris gitu. Iya, Gold itu contoh klasik level 4 yang efektif tapi egosentris. Perusahaan bersinar terang pas dia mimpin, tapi begitu dia pergi, meredup. Kenapa? Karena dia nggak bangun fondasi jangka panjang, nggak siapkan penerus yang kuat.
Kehebatan level 4 itu seringkali nggak langgeng, nggak bertahan melampaui si pemimpinnya. Jadi ini pertanyaan penting nih. Kualitas level 5 ini, kerendahan hati plus kemauan keras ini, bisa dipelajari nggak sih? Atau ini bawaan lahir aja? Ada resepnya nggak buat jadi level 5? Nah, ini dia. Sumber Anda jujur bilang kalau data risetnya nggak ngasih jawaban pasti. Nggak ada daftar 5 langkah menjadi level 5 gitu. Nggak semudah itu. Terus gimana dong? Tapi ada indikasi kuat pengalaman hidup yang signifikan, yang benar-benar mengubah seseorang, kayak sakitnya Smith tadi, atau mungkin pengalaman perang, bisa jadi pemicu munculnya atau dalamnya kualitas ini. Punya mentor atau atasan yang udah level 5 juga disebut bisa berpengaruh. Jadi potensinya mungkin ada di banyak orang, cuma nggak selalu kelihatan dari luar aja. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih ya, intinya kepemimpinan yang bisa bawa perusahaan dari baik jadi hebat dan hebatnya itu awet, itu datangnya dari kombinasi yang unik, paradoks tadi ya, kerendahan hati pribadi yang tulus sama tekad profesional yang nggak ada kompromi demi tujuan besar perusahaan. Bukan soal pemimpinnya jadi bintang. Tepat sekali. Dan ini pembeda yang fundamental menurut riset itu. Mungkin ini bisa jadi semacam bahan renungan juga ya buat Anda yang mendengarkan. Coba lihat di sekitar Anda, di luar sorotan media, ada nggak sih pemimpin yang cirinya kayak gini? Yang kerjanya senyap tapi dampaknya luar biasa. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut.